Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina minal muslimina wal muslimat wa ila jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat, khususan ila masyayikhina wa limasyaikhi masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ulama anal kiram wa habaiban al-afadil muslimina wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di malam 22 Ramadan, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan suci ini, dan semoga ibadah kita di dalam bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terkait dengan wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfis syahr. Bahwa di Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dulu ada cerita, di mana cerita ini mengisahkan seorang nabi. Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Nabi ini namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang hakim ketiga dari Bani Israel kuno. Nah, si waliullah atau nabi yang namanya al-Ghazi ini ahli ibadah. Ahli ibadah, malamnya dia bermunajat, dia beribadah qiyamul lail, siangnya dia puasa. Di suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, berkumpul dengan sahabat. Kemudian Nabi itu terlihat tersenyum, senyum-senyum. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, berarti besok di hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, yang kita ketahui tanah lapang, ya. Mahsyar itu tanah yang lapang, pokoknya yang bos lapang, di mana dikumpulkan manusia berjuta-juta, bahkan miliar-miliaran manusia di situ dikumpulkan. Nah, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut. Masuk ke dalam surga. Orang nabi tersebut membawa pedang dengan tanpa pengikut, masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi meneruskan daripada cerita itu. Dia adalah Sam'un al-Ghazi. Sam'un ini kalau untuk bahasa kitab Nasroninya disebut, atau bahasanya adalah Samson.
Samson itu bisa berarti matahari. Kemudian Al-Ghazi ini dari kata-kata Gaza, kalau sekarang ya Gaza yang di Palestina itu. Nah, kemudian Nabi bercerita tentang seorang nabi yang namanya Sam'un tadi. Beliau adalah nabi berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un Al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Itu Sam'un Al-Ghazi. Kemudian Sam'un Al-Ghazi itu mempunyai senjata semacam pedang, tetapi pedang tersebut dibuat dari rahang unta. Dibuat dari rahang unta, dibentuk seperti pedang pendek. Nah, kemudian dengan pedang tersebut, namanya pedangnya Lihat Jamal. Dengan pedang tersebut, Sam'un sanggup membunuh musuh-musuh daripada orang-orang kafir pada waktu itu. Berapapun jumlah musuhnya, pasti akan kalah. Itu Sam'un Al-Ghazi. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman. Jadi dari pedangnya itu bisa timbul atau mengeluarkan makanan dan minuman untuk Sam'un Al-Ghazi tadi. Itu kehebatan Sam'un Al-Ghazi. Sam'un seorang yang taat beribadah. Dia selalu beribadah di malam hari, siangnya berpuasa. Tidak hanya 1 bulan, dia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Dengan sholat malam dan siangnya puasa 1000 bulan. Kita puasa 1 bulan saja sudah, Masya Allah, rasanya sudah kayaknya lama banget. Nah, ini Sam'un Al-Ghazi, malamnya beribadah, siangnya sanggup berpuasa selama 1000 bulan. Kemudian sampai membuat musuh-musuhnya itu kalang kabut dibuatnya. Raja-raja kafir waktu itu dibuat kalang kabut dan sebagainya, akhirnya mempunyai rencana untuk bagaimana membunuh Sam'un Al-Ghazi tersebut. Kemudian dari penasihat-penasihat kerajaan mengusulkan untuk supaya memperdaya atau menggunakan istrinya Sam'un, yang dimana istrinya itu adalah orang kafir. Jadi bukan orang pemeluk agamanya Sam'un Al-Ghazi, bukan, tapi dia orang kafir, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiming-imingi harta benda dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya, akhirnya istrinya tadi mau untuk membunuh daripada Sam'un Al-Ghazi. Tentunya lewat tangan istri tersebut, lewat lantaran bantuan istrinya, sehingga orang-orang kafir bisa membunuh daripada Sam'un Al-Ghazi. Benar, akhirnya Sam'un Al-Ghazi itu tidur. Ya tidur, tapi tidurnya tidak lama. Sam'un Al-Ghazi itu malam-malam tidur. Setelah tidur, terbangun dari tidurnya, tidak tahunya tangan dan kakinya sudah diikat. Kemudian Sam'un Al-Ghazi bilang sama istrinya, siapa yang mengikat saya ini? Saya yang mengikat, menguji bagaimana kekuatan kamu. Akhirnya tanpa mengeluarkan tenaga yang begitu hebat, begitu kuat, langsung tarik tersebut terlepas. Akhirnya lapor istrinya pada raja-raja ataupun kaum kafir tersebut bahwa lepas talinya, akhirnya dibawakan rantai. Di hari kedua, di hari selanjutnya, kemudian tidur lagi dan diikat lagi oleh rantai tadi. Tapi ternyata rantai tersebut juga bisa lepas. Bangun tidur, ditanya lagi istrinya, siapa yang mengikat saya? Saya, bilangnya istrinya. Untuk apa? Untuk menguji. Nah, akhirnya dengan tanpa disadari,
atau karena kena bujuan si istrinya tersebut, istrinya minta tahu bagaimana kelemahannya Sam'un Al-Ghazi. Kemudian Sam'un Al-Ghazi bercerita bahwa kelemahan saya itu ada di rambut saya. Rambut saya ini kalau diikatkan saya tidak bisa apa-apa. Wah, akhirnya benar. Setelah di malam setelahnya Sam'un Al-Ghazi tidur, kemudian diikat itu, tangan dan kakinya diikat oleh rambutnya Sam'un Al-Ghazi dengan 4 helai rambut diikat itu, tangannya pakai 1 helai, kemudian tangan kanan kiri 1 helai, kemudian kaki kanan dan kiri 1 helai, berarti 4 helai rambut. Dia sudah tidak bisa bangun lagi. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi dibawa di tempat ramai, kemudian disiksa. Pokoknya mintanya orang-orang kafir, begitu rajanya itu mintanya Sam'un Al-Ghazi agar mati dengan pelan-pelan. Wadah yang apa? Ya macam-macam, matanya diambil dan lain sebagainya sehingga rusak. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi mendapat bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin lewat malaikat ya, untuk minta apa pada waktu disiksa itu. Sam'un Al-Ghazi minta untuk supaya bisa menghancurkan orang-orang yang menyiksanya berikut istananya. Benar, akhirnya dengan izin Allah Sam'un Al-Ghazi berdoa, kemudian ikatannya yang diikat dari rambut itu lepas, bahkan kekuatannya lebih dahsyat daripada sebelumnya dan sanggup merobohkan istana. Pada waktu itu si Sam'un Al-Ghazi berdoa, akhirnya orang-orang yang menyiksanya mati semuanya, termasuk istrinya. Istananya juga ikut roboh. Nah, ini kesaktian daripada Sam'un Al-Ghazi. Kemudian setelah itu Allah mengembalikan apa-apa yang sudah dirusak, berikut mata dan sebagainya dikembalikan oleh Allah. Kemudian Sam'un Al-Ghazi berniat untuk memerangi orang-orang yang tidak di jalan Allah selama 1000 bulan. Selama berapa? 1000 bulan. Nah, ini inti daripada kisah seorang nabi ataupun waliullah yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Maka dalam istilah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu diambil daripada cerita Sam'un Al-Ghazi. Mungkin itu jadi kita sudah tidak usah payah untuk melakukan perang selama 1000 bulan. Tidak usah, kita cukup untuk Ihya'ul Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya diberikan pada Nabi dan umatnya, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin itu, ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.